Yayasan Darul Hikmah Mandiri berkomitmen dalam memajukan pendidikan taklif melalui dibukanya Sekolah SMP Hikmat Teladan yang berlokasi di Jalan Raya Cilember BLK nomor 286, Sukaraja, Cicendo, Bandung. Sekolah Menengah Pertama Hikmat Teladan adalah sekolah nasional yang mempersiapkan para siswanya menuju derajat taklif. Dengan memberikan kegiatan tambahan seperti spiritual building training, outbound, field trip, my project my presentation, live-in, dan proposal hidup. Dan adapun program harian seperti sholat duha, zikir pagi, dan zikir sore. Terdiri dari satu buah gedung utama yang memiliki 9 ruang kelas, 1 lab IPA, 1 ruang multimedia, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha. Setiap lantainya juga dilengkapi dengan 2 buah kamar mandi. Terdapat juga gedung berlantai 3 yang berisikan 1 ruang aula untuk kegiatan sekolah, 1 lab komputer, 1 ruang galeri, 1 buah musola sebagai tempat sholat bagi para siswa-siswi SMP Hikmat Teladan, ruang litbang, perpustakaan, kantin, ruang inklusi, ruang OSIS, dan gudang. Gedung ini pun dilengkapi dengan 3 buah kamar kecil. Sebagai salah satu sekolah yang mempersiapkan para siswa-siswinya menuju taklif, SMP Hikmat Teladan juga menyediakan 1 buah masjid yang dipakai untuk sholat fardu, SMP Hikmat Teladan juga mendukung para siswa-siswinya dalam hal olahraga dengan menyediakan 1 buah lapangan yang sering digunakan untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, dan berbagai jenis olahraga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang latar belakang pendirian SMP Hikmat Teladan yang sebelumnya sudah berdiri. SD Hikmat Teladan tahun 2000 dan SMP Hikmat Teladan berdiri tahun 2010. Awalnya dorongan dari orang tua SD yang kebanyakan ingin ada kelanjutan dari SD-nya, SD HT ke SMP HT. Ternyata berkat silaturahmi dengan orang tua SD HT dan saya diperkenalkan dengan Pak Haji Maman, pemilik tanah SMP Hikmat Teladan, untuk bekerja sama mendirikan SMP Hikmat Teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan tujuan pendidikan? Nah, di SMP Hikmat Teladan adalah pendidikan yang memilih fokus dalam pendidikan yang mengambil tanggung jawab, peran, dan tantangan bagaimana dalam setiap fase perkembangannya itu sesuai dengan apa yang mesti mereka lakukan, apa yang mesti mereka tempuh. Sehingga pemahaman tentang pendidikan taklif itu adalah bagaimana anak kemudian memahami secara penuh hukum taklif yang 5 itu. Bagaimana dia memahami tentang kewajiban-kewajiban, bagaimana dia memahami tentang hal-hal yang diharamkan, bagaimana dia memahami perkara-perkara yang disunnahkan, dia memahami perkara-perkara yang makruh, dan yang terakhir bagaimana dia memahami dan bersikap bagaimana dengan yang mubah. Nah, sedangkan yang kedua adalah tanggung jawab dia sebagai khalifah fil ard. Dia harus memiliki spirit bagaimana memberikan manfaat secara sempurna kepada alam. Bagaimana dia tidak menciptakan sebuah kemudorotan, bagaimana dia tidak menciptakan kerusakan, sehingga betul-betul spirit khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya.
Nah, pendidikan taklif adalah bagaimana dia memiliki spirit bahwa dia memiliki tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang tidak hanya hanya sebatas seorang saja, tapi bagaimana bermanfaat untuk manusia yang lebih luas lagi, baik pada lingkungan hidup ataupun lingkungan yang non-hidup, seperti halnya lingkungan yang lebih luas ini. Nah, berbagai program unggulan yang ada di SMP Hikmat Teladan ini adalah diciptakan untuk bagaimana mencapai derajat taklif ini. Spiritual Building Training atau MABIT yang biasanya dilakukan 1 kali setiap semester dalam rangka muhasabah sekaligus untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Untuk menguatkan karakter religius, maka program Spiritual Building Training ini dilaksanakan oleh sekolah yang memiliki visi menjadi sekolah terdepan dalam menciptakan lingkungan yang memfasilitasi para siswanya menuju taklif. Maka, program SBT ini dikembangkan agar siswa memiliki ruhiyah yang baik dan mampu mengedepankan jiwa kepemimpinan. Outbound merupakan kegiatan outing yang bersifat refreshing, yang memiliki konsep pendidikan dikemas dalam bentuk penanaman karakter, yang dibawakan dengan fun, namun tetap menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka Outbound SMP Hikmat Teladan 2017. Outbound merupakan salah satu kegiatan untuk memupuk jiwa kepemimpinan bagi para siswa. Kegiatan ini dijadikan wadah agar siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dari alam, sehingga siswa dapat peka terhadap lingkungan alam dan meningkatkan kerjasama dengan siswa lainnya. Ada juga field trip yang bukan hanya sekedar bertamasya semata, melainkan proyek pembelajaran dengan studi langsung ke lapangan. Selanjutnya, para siswa mesti membuat pelaporan kegiatan dalam bentuk presentasi yang kreatif. Field trip merupakan program pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang mengesankan. Siswa diajak untuk melihat dan berinteraksi langsung dengan objek-objek yang menjadi bahan ajar dan tidak hanya melihat dari buku pelajaran. Dalam hal ini, siswa diajak meneliti dan mengamati sesuatu. Dalam rangka evaluasi keberhasilan Aku Adalah Pemimpin, program Living ditujukan bagi siswa-siswi kelas 9 agar dapat terjun langsung bermasyarakat yang diselenggarakan kurang lebih selama seminggu yang bertempat di pelosok pedesaan. Dalam program Live-In, siswa diberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menjadi anak asuh di satu keluarga yang tinggal di desa. Dalam satu keluarga, terdapat 2 orang siswa yang menjadi anak asuh untuk ikut merasakan keseharian di keluarga tersebut.
Dengan kegiatan ini, diharapkan siswa dapat lebih bersyukur atas nikmat yang selama ini mereka rasakan dan alami. Dina dinten ieu nyumbangkeun baju-baju moga-moga tiasa manfaat kanggo sadayana, tiasa di anggo angkan bisa jadi kenang-kenangan di SMP Hikmat Teladan Bandung. Saya ucapkan terima kasih dari siswa-siswi Bandung yang telah bisa berkunjung ke daerah kami, dan mohon maaf kami apabila tidak bisa menghormati dengan sebaik mungkin, dan alhamdulillah kami bisa mendapatkan ilmu. Kita dapat sering ilmu di sini yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Terkenuhun ke orang Bandung kan atau sumping ke kampung Cimangu, kampung Pasir. Suasananya jadi hangat kedatangan kalian. Asalnya sepi jadi hangat, masjid jadi penuh, kampungnya jadi ceria. Setiap wangi terasa hangat suasana. Yang haturkeun nuhun sekali deui ka orang Bandung nutus sumping ke kampung Pasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas fasilitasnya, baik kepada kita, ngebantu kita. Terima kasih beliau. Wadisin dulu buyungnya, salin dulu salin. Itu katanya teteh. Pada terharu Pak Arif, bahagia bisa ketemu kita semuanya di sini. Kita juga sama punya keluarga baru, semuanya melepaskan teman-teman SMP Hikmat Teladan itu kayaknya berat gitu. Terharu juga pada bawa bekal itu gitu, oleh-oleh. Ulangi lagi, tadi getaran itu apa? Getaran adalah SMP Hikmat Teladan dalam keberadaannya sangat menjunjung nilai inklusif, kebersamaan, dan kekeluargaan. Benar. Sistem pembelajaran SMP Hikmat Teladan adalah belajar secara aktif, belajar yang menyenangkan, dan eksploratif. SMP Hikmat Teladan dilengkapi dengan lab komputer yang menunjang proses belajar mengajar dan lab IPA untuk mendukung pembelajaran IPA terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encil, orang tua murid dari Sekarina Wicitra Mahasena yang sekarang duduk di kelas 8. Alasan saya kenapa saya memasukkan anak saya sekolah di SMP HT karena pertama adalah waktu anak saya yang pertama, dia itu adalah anak inklusi. Susah waktu itu mencari sekolah inklusi.
untuk SMP. Kebetulan saya punya teman yang anaknya juga anak inklusi dan sudah memasukkan anaknya di sekolah di sini. Kemudian saya dapat informasi itu bahwa SMP Hikmat Teladan cocok untuk anak berkebutuhan khusus. Dan ternyata apa yang diinformasikan oleh teman saya itu saya sangat berterima kasih sekali karena cocok sekali sama anak saya dan anak saya gembira sekali sekolah di sini. Itu untuk anak yang inklusi. Teman-temannya dan guru itu kayaknya susah sekali ada perasaan kehilangan lah. Nah, itu tuh perasaan seperti itu rasanya untuk cari di sekolah lain itu saya pikir susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Fadilah Mubarok dari Angkatan 6 dari kelas 9 Zubair bin Awam. Alasan saya memilih bersekolah di SMP Hikmat Teladan ini tentunya memiliki alasan tersendiri. Saya memilih bersekolah di sekolah ini karena saya tahu bahwa sekolah ini memiliki komitmen yang teguh terhadap satu tujuan, yakni aku adalah pemimpin, di mana kita dididik oleh guru-guru dan para staf dari perguruan SMP Hikmat Teladan untuk menjadikan siswa-siswinya sebagai pemimpin yang berakhlakul karimah. Dan pendapat saya mengenai sekolah ini tuh sekolah yang unik dan istimewa, di mana kita tidak bosan untuk belajar dan tidak bosan untuk bersekolah karena di setiap harinya pasti diselipkan dengan kegiatan yang bermanfaat untuk menjunjung tujuan sekolah SMP Hikmat Teladan untuk menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rizky Lutfiah. Saya berasal dari kelas 9 Zubair bin Awam dari Angkatan 6 atau Angkatan Siswasko. Saya memilih bersekolah di SMP Hikmat Teladan karena saya melihat SMP Hikmat Teladan bisa menjadikan siswa-siswinya menjadi berakhlakul karimah dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Tidak hanya itu, saya juga bisa melihat bahwa SMP Hikmat Teladan memiliki lingkungan yang baik, di lingkungan pertemanan dengan guru maupun dengan staf-staf lainnya. Saya juga suka dengan berbagai kegiatan SMP Hikmat Teladan lainnya, juga dengan pembiasaan-pembiasaannya seperti sholat duha di pagi hari, tilawah bersama, juga hafalan-hafalannya. Manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi adalah bagaimana menebar manfaat untuk alam seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada tetangganya, bagaimana dia memberikan manfaat kepada alamnya, dan bagaimana dia seminimal mungkin tidak ada niatan sedikit pun untuk menciptakan kerusakan di dalam kehidupan.